Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Indah Silviana Maulidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.1 kita telah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sedangkan pada modul 1.2 kita telah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 kita telah mempelajari visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 kita telah mempelajari tentang budaya positif. Oleh karena itu, kita akan mengulas lagi modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, modul 1.1 berkaitan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Pendidikan juga sama halnya dengan menghamba pada murid, di mana pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, guru diibaratkan seperti petani, sekolah ibaratkan lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Sedangkan pada modul 1.2 kita telah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak sendiri terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak sendiri terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas belajar. Pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja, di mana tahapannya adalah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sedangkan pada modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif sendiri terdiri dari beberapa bagian, di antaranya disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lalu, pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama berkaitan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri manusia atau murid tanpa adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk membantu murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Lalu juga ada keyakinan kelas, yang merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama baik antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan pada murid. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia, terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Pada modul ini, kami juga mempelajari tentang 5 posisi kontrol, di mana terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Dan kami juga belajar tentang segitiga restitusi yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Banyaknya materi yang saya pelajari pada modul 1.4 membuat saya menjadi memahami akan beberapa hal, di antaranya materi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia mengajarkan saya bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh murid maupun orang lain pastilah memiliki alasan ataupun tujuan yang ingin dicapai. Murid ketika melakukan pelanggaran sebenarnya dikarenakan karena mereka merasa gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu, kita sebagai guru perlu menelusuri kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu, ada materi berkaitan dengan posisi kontrol. Kita sebagai guru maupun orang tua, dalam materi ini membuat saya semakin ingin belajar agar bisa menjadi guru yang berada di posisi manajer. Posisi ini merupakan posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mengarahkan mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendukung mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Sedangkan pada materi restitusi membuat saya tersadar bahwa pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran sudah tidak relevan saat ini. Melalui langkah-langkah segitiga restitusi, guru dapat mengkondisikan murid agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lalu juga ada materi tentang keyakinan kelas, di mana saya dapat belajar cara baru untuk mendapatkan atau memberi motivasi pada murid dalam meyakini kebijakan-kebijakan universal, sehingga mereka lebih tergerak dan bersemangat ke depannya. Untuk pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah dalam cara memandang siswa yang bermasalah maupun memiliki masalah. Sebelumnya saya lebih melihat siswa yang sering melakukan atau membuat masalah merupakan sumber masalah yang bisa mempengaruhi teman-temannya. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena dia memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh dirinya sendiri. Sebetulnya siswa tidak perlu diberi hukuman, tetapi kita sebagai guru perlu memberikan penguatan keyakinan pada diri mereka untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Untuk pertanyaan nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, kita perlu adanya diskusi bersama antara guru dengan siswa, di mana kita bersama-sama menyuarakan keinginan kita bersama seperti tanggung jawab, kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati, serta hal-hal yang lainnya. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah, saya perlu memandang bahwa setiap siswa itu unik atau memiliki karakter tersendiri. Sehingga dalam cara penyelesaian masalah atau mencari solusinya pun dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada keyakinan siswa untuk memperbaiki diri mereka. Selain itu, saya juga mendapat pengalaman cara penyelesaian dari masalah yang saya temui jika berkaitan dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, yang menurut saya sangat efektif
Dan dari segitiga restitusi, siswa secara sadar dapat mengetahui kesalahannya dan mencari cara untuk memperbaiki semua itu. Pertanyaan nomor 4, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 sangatlah luar biasa. Saya seakan disadarkan akan satu hal, di mana apa yang saya lakukan selama ini masih kurang dan masih banyak yang perlu diperbaiki agar lebih baik lagi. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.4, saya bisa langsung menerapkannya kepada murid-murid saya maupun rekan sejawat. Saya mencoba memulai dengan membuat keyakinan kelas bersama, lalu yang kedua mencoba menggunakan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan pelanggaran, dan dari modul ini saya masih perlu banyak belajar lagi agar bisa mencapai posisi manajer yang di kemudian hari. Untuk itu, saya perlu merencanakan aksi nyata dengan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya-budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah berkaitan tentang posisi diri, di mana kita sebagai guru harus bersama-sama belajar dan memperbaiki diri agar bisa mencapai posisi manajer. Sedangkan pertanyaan nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Lalu, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah, teman maupun pemantau. Menurut saya, dengan berperan sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat siswa menyadari kesalahannya. Kemudian ketika menjadi teman, berharap siswa dapat terbuka akan permasalahan yang dialami. Dan sebagai posisi pemantau, karena dengan melihat siswa yang bermasalah itu saja. Harapan saya setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang hingga ke depannya saya ingin menjadikan peran saya dalam posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena dapat membimbing siswa dalam menemukan solusi atau permasalahan mereka. Perbedaan yang saya alami adalah dari segi emosi guru dan respon murid yang ada perubahan. Nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun seringnya saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Seperti membuat pernyataan, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kamu mau memperbaiki kesalahan tersebut. Hal tersebut saya lakukan tanpa menanyakan atau meminta siswa untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, serta mengaitkannya dengan keyakinan sekolah yang ada. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.